Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Membaca seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, syarat untuk menjadi raja, menjadi pemimpin termasuk imam dan nabi untuk orang Israel adalah orang yang harus rajin menyalin atau ada salinan firman Tuhan di dalam hidupnya, bahkan dikatakan diletakkan di sampingnya, kemudian akan dibaca seumur hidupnya. Supaya apa? Jelas tadi dikatakan supaya hidup takut akan Tuhan, supaya berpegang pada ketetapan, dan supaya melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kita ada bacaan yang begitu menakjubkan yang akan membawa kehidupan kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ada yang mengatakan orang Indonesia suka membaca yang tersirat daripada yang tersurat. Yang tertulis tidak dibaca, tetapi yang tidak tertulis dibaca. Membaca pikiran orang, overthinking terhadap orang, overthinking terhadap situasi dan kondisi yang belum tentu. Sementara yang tersurat atau yang tertulis sering tidak dibaca. Bapak Ibu Saudara, marilah kita rajin membaca, karena membaca banyak menolong kehidupan kita. Membuat kita berhikmat menjalani hidup, menghadapi segala persoalan hidup, menghadapi segala situasi di dalam hidup, karena sudah ada tertanam di pikiran kita dari apa yang kita baca dari firman Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan, dan saya setuju dengan hal itu, membaca akan membuat kita awet muda. Pikiran kita menjadi awet muda. Karena pikiran kita terus distimulasi untuk memikirkan apa-apa yang belum kita kerjakan atau yang belum kita lakukan. Perubahan-perubahan yang bisa kita capai sesuai dengan informasi yang kita dapat dari membaca. Apalagi itu informasi dari firman Tuhan yang terus-menerus kita baca. Sekarang ini banyak orang mulai mengabaikan membaca karena sudah lebih cenderung kepada mendengar. Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut beberapa hal yang saya baca, membaca itu masih jauh lebih efektif mempengaruhi pikiran kita daripada apa yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya merenungkan firman Tuhan secara pribadi melalui membaca itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar mendengarkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita sedang berada dalam hari membaca atau hari membaca sedunia atau hari buku sedunia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap membaca dan mari kita tetap menaruh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita melalui apa yang kita baca. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ada bacaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kami baca. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang rajin membaca dan merenungkan. Dengan demikian kami akan berhikmat, kami akan takut akan Tuhan, kami akan melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.